Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan biaya pendidikan. Komponen biaya pendidikan. Biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan karena komponen biaya terdiri atas lembaga, jenis, dan sifatnya. Biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan, opportunity cost, yaitu biaya kesempatan ini sering disebut income foregone, yaitu artinya potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran. Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Efisiensi keuangan sekolah dapat memanfaatkan sumber keuangan sekolah dan hasil output sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan yaitu unit cost per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Kepala sekolah dapat menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana dibagi jumlah murid. Mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh siswa. Pengelolaan biaya pendidikan. Batasan pengelolaan biaya pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan dalam arti sempit adalah tata pembukaan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Itu dijelaskan oleh Suryani pada tahun 1989. Dan ada pula dijelaskan oleh Maisyarah pada tahun 2003 menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Lalu ada pula dari Sulistyorini pada tahun 2004, yaitu kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Pengelolaan keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan mempertanggungjawabkan keuangan. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai, guru, dan non-guru. Serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran, barang-barang habis pakai. Adapun biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian dan rehabilitasi gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Itu dijelaskan oleh E. Mulyasa pada tahun 2002. Prinsip pengelolaan keuangan. Ada pula prinsip pengelolaan yaitu sebagai berikut. Pertama, hemat, tidak hemat, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga, keseharusan penggunaan kemampuan. Dalam mengolah keuangan, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonator. Sebagai otorisator, kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan fungsi sebagai ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otoritasi yang telah ditetapkan oleh Diknas pada tahun 2002. Ada pula kriteria keberhasilan pengelolaan keuangan. Disiplin ilmu mengaji pembiayaan pendidikan disebut sebagai ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan mengaji cara manusia, baik seorang maupun kelompok masyarakat dalam membuat keputusan dalam rangka
mendayagunakan sumber daya yang terbatas agar menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya dalam pendidikan formal secara mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Menurut Nenang Fatah pada tahun 2000, ada beberapa kriteria keberhasilan, yaitu pertama, nilai baik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu perimbangan antara biaya kesempatan, opportunity cost, dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, ada nilai baik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi pendapatan masyarakat lain. Yang ketiga, keuntungan fisikal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik. Yang keempat, yaitu ada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih. Yang kelima, permintaan masyarakat akan pendidikan. Yang keenam, efisiensi internal dari lembaga itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya. Yang ketujuh, ada terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah. Yang kedelapan, ada dampak positif dari pemerataan, kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Yang kesembilan, kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, di antaranya kesehatan, industri pertanian, dan sektor lainnya. Lalu ada penyusunan anggaran yang harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Penyusunan anggaran merupakan sumber daya sekolah, antara lain meliputi anggaran rutin, dana penunjang pendidikan, DPD, subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan, bisa disebut sebagai SBPP, bantuan operasional dan perawatan, bisa disebut dengan BOP. Bantuan operasional sekolah madrasah, yaitu BOS dan BP3, donatur badan usaha, serta sumbangan lainnya. Untuk sekolah swasta, sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur yayasan, dan masyarakat secara luas. Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu, tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas memerinci semua anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah. Dengan melibatkan para guru, ini akan memperoleh rencana yang mantap. Dan secara moral, semua guru dan kepala sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan jumlah anggaran, yaitu unit cost atau satuan biaya dan volume kegiatan. Untuk anggaran rutin SPBB, SBPP, dan BOS, jenis kegiatan dan satuan biaya sudah ditentukan. Kepala sekolah bersama staf sekolah atau madrasah diharapkan dapat menyusun prioritas penggunaan dana permataan anggaran secara cermat. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu 1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kerja organisasi. Yang keempat, adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Ada pula tahapan penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematik sebagai berikut.
Pertama, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang ketiga, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang keempat, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan yang kelima, melakukan revisi usulan anggaran meliputi 1. Ada persetujuan revisi anggaran, yang kedua ada pengesahan anggaran. Demikian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.